pembongkaran sepihak bisa menjadi sebuah presiden buruk bagi iklim investasi atau berusaha di Indonesia. Menurut pandangan kami, pembongkaran ini tidak boleh sebenarnya dilakukan secara sepihak, terlebih jika legalitas suatu usaha sudah diurus dengan sah. Namun, kami juga menghimbau destinasi wisata untuk selalu mematuhi aturan yang berlaku. Nah, sektor pariwisata harus tetap memperhatikan aspek keberlanjutan kelestarian alam, termasuk hal pengelolaan kawasan wisata. Terus saya mohon maaf pada semuanya apabila berbagai langkah yang saya lakukan ada pihak-pihak yang tidak berkenan. Ya memang pemimpin harus mengambil keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi orang banyak, bukan hanya memikirkan bermanfaat bagi beberapa orang. Dan pro kontra itu biasa, suka dan tidak suka itu biasa. Yang penting saya bisa terus menjalankan berbagai aktivitas dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang lebih luas, dan bukan berpikir hari ini tetapi berpikir ke depan. Karena jarang di antara kita yang memikirkan ke depan. Semua hanya berpikir bagaimana kebutuhan hari ini terpenuh. Ya tergantung tingkatan manusianya. Selamat datang di channel Sedikit Kebut. Jangan lupa subscribe. Ketegangan sempat terjadi di tengah upaya penataan kawasan wisata Puncak oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu momen yang menyedot perhatian publik adalah tindakan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang memimpin langsung pembongkaran tempat wisata Hibis Fantasi. Aksi ini kemudian memicu reaksi dari Menteri Pariwisata, Ibu Widianti Putri Wardana, yang menyampaikan kritik terbuka kepada Deddy Mulyadi terkait langkah pembongkaran tersebut. Menurut laporan resmi, pembongkaran dilakukan karena tempat wisata Hibis Fantasi diduga berdiri di atas lahan yang masuk dalam kawasan resapan air dan ruang terbuka hijau yang seharusnya tidak diperuntukkan bagi bangunan permanen. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengklaim bahwa langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang kawasan Puncak untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menghindari dampak ekologis yang lebih besar seperti longsor dan kekeringan. Namun, kebijakan ini tidak diterima begitu saja. Menteri Pariwisata menyampaikan keprihatinannya terhadap pembongkaran Hibis Fantasi yang dinilai sebagai objek wisata berpotensi tinggi dalam mendatangkan wisatawan. Dalam pernyataannya kepada media, Menteri Pariwisata menyebut bahwa langkah pembongkaran tanpa adanya koordinasi yang matang dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Pariwisata, dapat memberikan kesan negatif terhadap dunia usaha pariwisata. Menurut Menteri Pariwisata, kawasan Puncak memang perlu penataan. Namun tindakan penertiban tidak semestinya dilakukan secara sepihak. Apalagi jika objek wisata tersebut telah memiliki izin usaha atau investasi yang sudah berjalan bertahun-tahun. Penataan lingkungan dan pelestarian alam memang penting. Tetapi kepastian hukum dan rasa aman bagi investor juga tidak kalah penting, ujar Menteri Widianti dalam sebuah konferensi pers di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Menteri Pariwisata juga menyampaikan harapan agar Pemprov Jawa Barat dan Kementerian Pariwisata dapat bekerja lebih erat dan intensif ke depan, agar kebijakan yang diambil bisa sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pariwisata nasional tanpa mengorbankan aspek lingkungan hidup. Menanggapi pernyataan tersebut, Deddy Mulyadi memberikan klarifikasi dalam sebuah wawancara terbuka. Ia menegaskan bahwa tindakan pembongkaran yang dilakukannya tidak serta-merta ditujukan untuk mematikan sektor pariwisata, melainkan untuk menyelamatkan lingkungan dan mencegah potensi bencana. Ia juga menambahkan bahwa kawasan Puncak selama ini telah mengalami tekanan luar biasa akibat pembangunan liar yang tidak terkendali, termasuk dari sektor wisata komersial. Kami tidak menutup tempat wisata yang legal dan ramah lingkungan. Tapi kalau ada bangunan besar berdiri di atas daerah resapan air, lalu limbahnya mencemari sungai, apa kita harus diam? Ini bukan soal bisnis semata, ini soal keberlangsungan hidup warga, ujar Deddy Mulyadi saat diwawancara media lokal di Bogor. Menurut Deddy, pembongkaran Hibis Fantasi dilakukan setelah melewati proses verifikasi dan peringatan kepada pihak pengelola.
Ia menyebut bahwa pihak pengelola telah diberi waktu untuk membongkar sendiri bangunan yang melanggar aturan, namun tidak ada tindakan yang berarti. Karena itu, pembongkaran pun dilakukan secara paksa oleh tim gabungan dari Pemprov Jawa Barat dengan pengawalan aparat keamanan. Dalam penelusuran dokumen legalitas, diketahui bahwa sebagian lahan tempat berdirinya Hibiscus Fantasy berada di zona konservasi yang masuk dalam peta rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor sebagai zona larangan bangun. Namun pihak pengelola objek wisata mengklaim memiliki izin usaha pariwisata dan izin mendirikan bangunan (IMB) dari dinas setempat. Polemik pun mencuat di tengah masyarakat. Sebagian pihak mendukung langkah Deddy Mulyadi karena dinilai berani menertibkan pembangunan liar yang mengancam ekosistem di kawasan puncak. Namun, sebagian lainnya menilai tindakan itu terburu-buru dan kurang melibatkan dialog dengan para pemangku kepentingan, termasuk investor dan kementerian terkait. Di media sosial, berbagai tanggapan bermunculan. Warganet terbagi dua kubu. Ada yang menyebut Deddy sebagai sosok pemimpin berani yang tidak takut menindak pelanggaran. Tapi ada juga yang merasa simpati terhadap para pekerja dan pelaku UMKM di sekitar kawasan wisata yang terkena dampaknya. Menurut laporan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor, pembongkaran tersebut berdampak langsung terhadap lebih dari 50 pekerja harian yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas wisata di tempat itu. Selain itu, terdapat beberapa pedagang kecil dan pelaku jasa lokal seperti tukang parkir, ojek wisata, dan penjajah makanan yang mengaku mengalami penurunan pendapatan drastis setelah pembongkaran dilakukan. Menteri Pariwisata sendiri mengatakan bahwa pihak kementerian akan mengkaji ulang regulasi tentang pembangunan kawasan wisata yang berada di area rawan bencana dan konservasi lingkungan. Ia menyebut pentingnya peta zonasi yang jelas dan keterlibatan lintas sektor dalam setiap kebijakan penertiban agar kejadian serupa tidak menimbulkan kebingungan dan ketegangan antara pusat dan daerah. Sejumlah pengamat kebijakan publik pun ikut bersuara. Pakar tata ruang dari Universitas Padjadjaran, Dr. Budi Prasetya, menyebut bahwa konflik seperti ini seharusnya bisa dihindari jika ada sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan pusat. Menurutnya, pembangunan berkelanjutan hanya bisa terwujud jika seluruh pemangku kepentingan berbicara dalam satu forum bersama, bukan melalui pernyataan-pernyataan terbuka yang berpotensi menambah keruh suasana. Sementara itu, pengelola Hibiscus Fantasy dalam sebuah pernyataan tertulis menyampaikan rasa kecewa mereka atas tindakan pembongkaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Mereka mengaku tidak mendapat pendampingan hukum yang memadai dan sedang mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum guna meminta keadilan dan kompensasi atas kerugian yang mereka alami. Ketua Asosiasi Pengusaha Wisata Jawa Barat, Hendra Sunario, juga turut menyampaikan pandangan. Ia mengatakan bahwa para pelaku usaha di sektor wisata membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan dari pemerintah. Kami tidak menolak penataan kawasan, tapi kalau tidak ada sosialisasi dan tindakan tiba-tiba seperti ini, bagaimana kami bisa berinvestasi dengan tenang? Kami butuh regulasi yang tegas, tapi juga adil, ujarnya. Sementara itu, Deddy Mulyadi tetap bersikukuh bahwa langkah yang diambilnya sudah sesuai prosedur dan bertujuan untuk jangka panjang. Ia mengatakan bahwa kawasan puncak harus diselamatkan sekarang sebelum terlambat. Jika tidak, maka anak cucu kelak hanya akan mewarisi tanah longsor dan kekeringan, bukan kesejukan dan keindahan alam seperti yang dinikmati generasi saat ini. Dalam beberapa hari ke depan, sejumlah audiensi dan forum dialog antara pemerintah daerah, Kementerian Pariwisata, dan para pelaku usaha akan digelar untuk mencari jalan tengah dari konflik ini. Pihak Kementerian Dalam Negeri juga telah menyatakan kesiapannya menjadi mediator antara kedua pihak agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan bijak tanpa merugikan satu sama lain. Setelah pembongkaran tempat wisata Hibiscus Fantasy oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan kritik terbuka dari Menteri Pariwisata, perdebatan soal penataan kawasan puncak terus bergulir. Dampak dari keputusan pembongkaran tersebut mulai terasa bukan hanya di lingkungan pelaku usaha,
tetapi juga secara luas di tengah masyarakat. Dalam bagian kedua ini, kita akan membahas reaksi berbagai pihak, dampak sosial ekonomi dari pembongkaran tersebut, serta langkah-langkah penyelesaian yang kini sedang dirumuskan oleh para pemangku kebijakan. Pasca pembongkaran, puluhan karyawan tetap dan pekerja harian yang sebelumnya bekerja di Hibis Fantasi, kini harus kehilangan mata pencahariannya. Banyak dari mereka yang kini menggantungkan harapan pada bantuan dari pemerintah daerah dan menunggu janji pendampingan dari dinas sosial. Di antara mereka ada yang bekerja sebagai petugas kebersihan, penjaga wahana permainan, staf dapur, hingga pemandu wisata. Rata-rata dari mereka telah bekerja lebih dari 5 tahun dan mengandalkan penghasilan harian untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Salah satu mantan pegawai, Rina, 43, mengungkapkan kesedihannya. "Saya sudah seperti keluarga di sana. Tiba-tiba tempatnya dibongkar, kami semua terkejut. Sampai sekarang belum tahu harus kerja apa," ujarnya dengan mata berkaca-kaca saat diwawancarai media lokal. Rina adalah ibu 2 anak yang sebelumnya bekerja sebagai petugas administrasi di kantor pusat Hibis Fantasi. Tidak hanya pekerja formal, pelaku usaha kecil di sekitar kawasan wisata juga terkena imbasnya. Warung makan, kios oleh-oleh, pedagang asongan, hingga tukang ojek wisata mengaku pendapatannya menurun drastis. Pendapatan yang biasanya stabil saat akhir pekan dan musim liburan, kini nyaris nol sejak pembongkaran dilakukan. Ahmad, seorang tukang ojek yang biasa mangkal di dekat gerbang utama Hibis Fantasi, menyebut bahwa sejak tempat wisata itu tutup, ia hanya mendapat 1 atau 2 penumpang dalam sehari. "Biasanya saya bisa bawa pulang Rp150.000 sehari. Sekarang kadang cuma Rp20.000. Anak saya 3, saya bingung," katanya sambil menunduk. Di sisi lain, ada juga masyarakat yang menyambut baik langkah tegas Gubernur Dedi. Kelompok pecinta lingkungan dan beberapa LSM mengapresiasi tindakan tersebut sebagai upaya berani dalam menyelamatkan ekosistem kawasan Puncak yang selama ini mengalami kerusakan akibat alih fungsi lahan secara masif. Menurut Direktur Eksekutif Forum Hijau Nusantara, Damar Iskandar, kawasan Puncak sudah dalam kondisi kritis. Data kami menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, daya serap air tanah di wilayah Puncak menurun hampir 30%. Ini berbahaya karena akan berdampak langsung ke debit air Sungai Ciliwung dan potensi longsor di musim hujan, jelasnya. Ia juga menyebut bahwa pembangunan tempat wisata seperti Hibis Fantasi kerap dilakukan tanpa studi dampak lingkungan yang memadai. "Kita tidak bisa mengorbankan hutan lindung dan zona konservasi demi kepentingan bisnis sesaat. Keputusan Pak Dedi harus kita dukung selama tujuannya menyelamatkan alam," tambahnya. Namun, polemik makin tajam ketika sejumlah organisasi pengusaha dan asosiasi pariwisata menganggap pembongkaran tersebut sebagai sinyal buruk bagi iklim investasi. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Wisata Nusantara, Niken Wahyuni, menyoroti bahwa tindakan tersebut bisa memicu efek domino di sektor pariwisata lokal. Investor jadi takut. Mereka ragu apakah izin yang mereka punya bisa menjamin keamanan usaha. Pemerintah harus memperjelas batas zona pembangunan dan membuat SOP penertiban yang mengedepankan dialog, ujarnya dalam forum diskusi di Jakarta. Merespons situasi ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pariwisata mulai memfasilitasi dialog antara pemerintah provinsi dan pelaku usaha. Salah satu solusi yang sedang dipertimbangkan adalah skema relokasi untuk tempat-tempat wisata yang terlanjur berdiri di zona terlarang namun memiliki nilai ekonomi tinggi. Kementerian Pariwisata juga tengah menyusun pedoman baru tentang pembangunan tempat wisata berbasis kelestarian lingkungan. Pedoman ini mencakup panduan zonasi, audit lingkungan berkala, dan mekanisme kolaborasi antar instansi agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang, seperti dalam kasus Hibis Fantasi. Gubernur Dedi Mulyadi menyambut baik upaya dialog ini, namun tetap menegaskan bahwa pelanggaran terhadap tata ruang dan kerusakan lingkungan tidak bisa ditoleransi.
Ia juga mengajak pelaku usaha untuk mulai mengubah pendekatan bisnisnya ke arah yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dalam pernyataan resminya, Dedi menyebut bahwa pemerintah provinsi telah menyiapkan rencana pembangunan kawasan wisata baru berbasis ekowisata di zona aman dan legal. Kami akan libatkan warga sekitar, pelaku UMKM, dan investor yang berkomitmen pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Ini bukan akhir dari pariwisata di Puncak, ini justru awal yang baru, ujarnya. Meskipun begitu, warga terdampak berharap agar pemerintah tidak hanya berhenti pada perencanaan. Mereka menginginkan tindakan konkret, termasuk bantuan sosial, pelatihan kerja, dan penempatan ulang pegawai yang kehilangan mata pencaharian. Salah satu harapan tersebut datang dari komunitas ibu rumah tangga di kawasan Cisarua yang biasanya menyuplai makanan ringan ke kantin Hibiscus Fantasi. Mereka berharap ada pelatihan usaha baru atau pembukaan lapangan kerja alternatif agar ekonomi rumah tangga mereka bisa kembali stabil. Di tengah kisruh ini, muncul pula inisiatif warga lokal untuk membuka wisata alam berbasis komunitas, seperti trekking, homestay, dan edukasi pertanian. Komunitas Puncak Lestari, misalnya, menggagas program wisata edukatif di kebun teh dan peternakan organik yang dikelola warga. Ketua komunitas tersebut, Yayan Supriyadi, menyebut bahwa masyarakat Puncak harus menjadi subjek utama dalam pembangunan wisata. Kita tidak boleh hanya jadi penonton atau korban. Mari kita kelola sendiri kekayaan alam ini dengan cara yang benar, katanya. Sementara itu, akademisi dan pengamat kebijakan publik turut memberi pandangan. Dosen Perencanaan Wilayah Universitas Indonesia, Dr. Fadli Ramadan, menyebut bahwa konflik ini mencerminkan pentingnya sinergi antar lembaga dan partisipasi publik dalam setiap pengambilan keputusan besar. Tidak cukup hanya berpegang pada regulasi. Kita butuh pendekatan sosial dan komunikasi yang baik agar kebijakan bisa diterima semua pihak. Kalau tidak, ya begini jadinya, saling menyalahkan dan merugikan banyak pihak, ujarnya. Kedepan, publik berharap bahwa tragedi sosial seperti ini tidak terulang. Banyak yang menyarankan agar setiap pembangunan wisata diawali dengan kajian AMDAL yang transparan dan melibatkan masyarakat lokal sejak awal proses. Bahkan muncul usulan untuk membuat forum tetap antara pengusaha, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil untuk mendiskusikan arah pembangunan Puncak secara berkala. Kini, masyarakat menunggu hasil dari berbagai pertemuan dan forum dialog yang digelar dalam beberapa pekan ke depan. Apakah akan ada kompensasi bagi yang terdampak? Apakah relokasi wisata akan direalisasikan? Dan bagaimana kejelasan hukum atas izin-izin lama yang kini menjadi sumber konflik? Semua pertanyaan itu belum bisa dijawab dengan pasti. Namun yang jelas, kasus Hibiscus Fantasi telah menjadi pelajaran penting bahwa pembangunan tanpa perencanaan dan komunikasi yang matang bisa berdampak luas, bahkan menimbulkan krisis sosial yang tidak diinginkan. Demikian laporan bagian kedua mengenai dampak sosial ekonomi pasca pembongkaran tempat wisata Hibiscus Fantasi dan dinamika respons masyarakat. Jangan lupa like, komentar pendapatmu, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan berita terbaru lainnya. Pembongkaran sepihak bisa menjadi sebuah presiden buruk bagi iklim investasi atau berusaha di Indonesia. Menurut pandangan kami, pembongkaran ini tidak boleh sebenarnya dilakukan secara sepihak. Terlebih jika legalitas suatu usaha sudah diurus dengan sah. Namun, kami juga menghimbau destinasi wisata untuk selalu mematuhi aturan yang berlaku. Nah, sektor pariwisata harus tetap memperhatikan aspek keberlanjutan, kelestarian alam, termasuk hal pengelolaan kawasan wisata. Terus saya mohon maaf pada semuanya apabila berbagai langkah yang saya lakukan ada pihak-pihak yang tidak berkenan. Ya memang pemimpin harus mengambil keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi orang banyak, bukan hanya memikirkan bermanfaat bagi beberapa orang.
Dan pro kontra itu biasa, suka dan tidak suka itu biasa. Yang penting saya bisa terus menjalankan berbagai aktivitas dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang lebih luas, dan bukan berpikir hari ini tetapi berpikir ke depan. Karena jarang di antara kita yang memikirkan ke depan. Semua hanya berpikir bagaimana kebutuhan hari ini terpenuh. Ya tergantung tingkatan manusianya. Selamat datang di channel Sedikit Kebut. Jangan lupa subscribe. Ketegangan sempat terjadi di tengah upaya penataan kawasan wisata Puncak oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu momen yang menyedot perhatian publik adalah tindakan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang memimpin langsung pembongkaran tempat wisata Hibis Fantasi. Aksi ini kemudian memicu reaksi dari Menteri Pariwisata, Ibu Widianti Putriwardana, yang menyampaikan kritik terbuka kepada Deddy Mulyadi terkait langkah pembongkaran tersebut. Menurut laporan resmi, pembongkaran dilakukan karena tempat wisata Hibis Fantasi diduga berdiri di atas lahan yang masuk dalam kawasan resapan air dan ruang terbuka hijau yang seharusnya tidak diperuntukkan bagi bangunan permanen. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengklaim bahwa langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang kawasan Puncak untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menghindari dampak ekologis yang lebih besar seperti longsor dan kekeringan. Namun, kebijakan ini tidak diterima begitu saja. Menteri Pariwisata menyampaikan keprihatinannya terhadap pembongkaran Hibis Fantasi yang dinilai sebagai objek wisata berpotensi tinggi dalam mendatangkan wisatawan. Dalam pernyataannya kepada media, Menteri Pariwisata menyebut bahwa langkah pembongkaran tanpa adanya koordinasi yang matang dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Pariwisata, dapat memberikan kesan negatif terhadap dunia usaha pariwisata. Menurut Menteri Pariwisata, kawasan Puncak memang perlu penataan. Namun tindakan penertiban tidak semestinya dilakukan secara sepihak. Apalagi jika objek wisata tersebut telah memiliki izin usaha atau investasi yang sudah berjalan bertahun-tahun. Penataan lingkungan dan pelestarian alam memang penting, tetapi kepastian hukum dan rasa aman bagi investor juga tidak kalah penting, ujar Menteri Widianti dalam sebuah konferensi pers di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Menteri Pariwisata juga menyampaikan harapan agar Pemprov Jawa Barat dan Kementerian Pariwisata dapat bekerja lebih erat dan intensif ke depan, agar kebijakan yang diambil bisa sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pariwisata nasional tanpa mengorbankan aspek lingkungan hidup. Menanggapi pernyataan tersebut, Deddy Mulyadi memberikan klarifikasi dalam sebuah wawancara terbuka. Ia menegaskan bahwa tindakan pembongkaran yang dilakukannya tidak serta-merta ditujukan untuk mematikan sektor pariwisata, melainkan untuk menyelamatkan lingkungan dan mencegah potensi bencana. Ia juga menambahkan bahwa kawasan Puncak selama ini telah mengalami tekanan luar biasa akibat pembangunan liar yang tidak terkendali, termasuk dari sektor wisata komersial. Kami tidak menutup tempat wisata yang legal dan ramah lingkungan. Tapi kalau ada bangunan besar berdiri di atas daerah resapan air, lalu limbahnya mencemari sungai, apa kita harus diam? Ini bukan soal bisnis semata. Ini soal keberlangsungan hidup warga, ujar Deddy Mulyadi saat diwawancara media lokal di Bogor. Menurut Deddy, pembongkaran Hibis Fantasi dilakukan setelah melewati proses verifikasi dan peringatan kepada pihak pengelola. Ia menyebut bahwa pihak pengelola telah diberi waktu untuk membongkar sendiri bangunan yang melanggar aturan, namun tidak ada tindakan yang berarti. Karena itu, pembongkaran pun dilakukan secara paksa oleh tim gabungan dari Pemprov Jawa Barat dengan pengawalan aparat keamanan. Dalam penelusuran dokumen legalitas, diketahui bahwa sebagian lahan tempat berdirinya Hibis Fantasi berada di zona konservasi yang masuk dalam peta rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor sebagai zona larangan bangun. Namun pihak pengelola objek wisata mengklaim memiliki izin usaha pariwisata dan izin mendirikan bangunan (IMB) dari dinas setempat. Polemik pun mencuat di tengah masyarakat. Sebagian pihak mendukung langkah Deddy Mulyadi karena dinilai berani menertibkan pembangunan liar yang mengancam ekosistem di kawasan Puncak.
Namun, sebagian lainnya menilai tindakan itu terburu-buru dan kurang melibatkan dialog dengan para pemangku kepentingan, termasuk investor dan kementerian terkait. Di media sosial, berbagai tanggapan bermunculan. Warganet terbagi dua kubu. Ada yang menyebut Dedi sebagai sosok pemimpin berani yang tidak takut menindak pelanggaran. Tapi ada juga yang merasa simpati terhadap para pekerja dan pelaku UMKM di sekitar kawasan wisata yang terkena dampaknya. Menurut laporan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor, pembongkaran tersebut berdampak langsung terhadap lebih dari 50 pekerja harian yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas wisata di tempat itu. Selain itu, terdapat beberapa pedagang kecil dan pelaku jasa lokal seperti tukang parkir, ojek wisata, dan penjajah makanan yang mengaku mengalami penurunan pendapatan drastis setelah pembongkaran dilakukan. Menteri Pariwisata sendiri mengatakan bahwa pihak kementerian akan mengkaji ulang regulasi tentang pembangunan kawasan wisata yang berada di area rawan bencana dan konservasi lingkungan. Ia menyebut pentingnya peta zonasi yang jelas dan keterlibatan lintas sektor dalam setiap kebijakan penertiban agar kejadian serupa tidak menimbulkan kebingungan dan ketegangan antara pusat dan daerah. Sejumlah pengamat kebijakan publik pun ikut bersuara. Pakar tata ruang dari Universitas Padjadjaran, Dr. Budi Prasetya, menyebut bahwa konflik seperti ini seharusnya bisa dihindari jika ada sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan pusat. Menurutnya, pembangunan berkelanjutan hanya bisa terwujud jika seluruh pemangku kepentingan berbicara dalam satu forum bersama, bukan melalui pernyataan-pernyataan terbuka yang berpotensi menambah keruh suasana. Sementara itu, pengelola Hibisik Fantasy dalam sebuah pernyataan tertulis menyampaikan rasa kecewa mereka atas tindakan pembongkaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Mereka mengaku tidak mendapat pendampingan hukum yang memadai dan sedang mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum guna meminta keadilan dan kompensasi atas kerugian yang mereka alami. Ketua Asosiasi Pengusaha Wisata Jawa Barat, Hendra Sunario, juga turut menyampaikan pandangan. Ia mengatakan bahwa para pelaku usaha di sektor wisata membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan dari pemerintah. Kami tidak menolak penataan kawasan, tapi kalau tidak ada sosialisasi dan tindakan tiba-tiba seperti ini, bagaimana kami bisa berinvestasi dengan tenang? Kami butuh regulasi yang tegas, tapi juga adil, ujarnya. Sementara itu, Dedi Mulyadi tetap bersikukuh bahwa langkah yang diambilnya sudah sesuai prosedur dan bertujuan untuk jangka panjang. Ia mengatakan bahwa kawasan puncak harus diselamatkan sekarang sebelum terlambat. Jika tidak, maka anak cucu kelak hanya akan mewarisi tanah longsor dan kekeringan, bukan kesejukan dan keindahan alam seperti yang dinikmati generasi saat ini. Dalam beberapa hari ke depan, sejumlah audiensi dan forum dialog antara pemerintah daerah, Kementerian Pariwisata, dan para pelaku usaha akan digelar untuk mencari jalan tengah dari konflik ini. Pihak Kementerian Dalam Negeri juga telah menyatakan kesiapannya menjadi mediator antara kedua pihak agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan bijak tanpa merugikan satu sama lain. Setelah pembongkaran tempat wisata Hibisik Fantasy oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan kritik terbuka dari Menteri Pariwisata, perdebatan soal penataan kawasan puncak terus bergulir. Dampak dari keputusan pembongkaran tersebut mulai terasa bukan hanya di lingkungan pelaku usaha, tapi juga secara luas di tengah masyarakat. Dalam bagian kedua ini, kita akan membahas reaksi berbagai pihak, dampak sosial ekonomi dari pembongkaran tersebut, serta langkah-langkah penyelesaian yang kini sedang dirumuskan oleh para pemangku kebijakan. Pasca pembongkaran, puluhan karyawan tetap dan pekerja harian yang sebelumnya bekerja di Hibisik Fantasy kini harus kehilangan mata pencahariannya. Banyak dari mereka yang kini menggantungkan harapan pada bantuan dari pemerintah daerah dan menunggu janji pendampingan dari dinas sosial. Di antara mereka ada yang bekerja sebagai petugas kebersihan, penjaga wahana permainan, staf dapur, hingga pemandu wisata. Rata-rata dari mereka telah bekerja lebih dari 5 tahun dan mengandalkan penghasilan harian untuk mencukupi kebutuhan keluarga.
salah satu mantan pegawai, Rina, 43, mengungkapkan kesedihannya. Saya sudah seperti keluarga di sana. Tiba-tiba tempatnya dibongkar, kami semua terkejut. Sampai sekarang belum tahu harus kerja apa, ujarnya dengan mata berkaca-kaca saat diwawancarai media lokal. Rina adalah ibu 2 anak yang sebelumnya bekerja sebagai petugas administrasi di kantor pusat Hibis Fantasy. Tidak hanya pekerja formal, pelaku usaha kecil di sekitar kawasan wisata juga terkena imbasnya. Warung makan, kios oleh-oleh, pedagang asongan, hingga tukang ojek wisata mengaku pendapatannya menurun drastis. Pendapatan yang biasanya stabil saat akhir pekan dan musim liburan, kini nyaris nol sejak pembongkaran dilakukan. Ahmad, seorang tukang ojek yang biasa mangkal di dekat gerbang utama Hibis Fantasy, menyebut bahwa sejak tempat wisata itu tutup, ia hanya mendapat 1 atau 2 penumpang dalam sehari. Biasanya saya bisa bawa pulang Rp150.000 sehari. Sekarang kadang cuma Rp20.000. Anak saya 3, saya bingung, katanya sambil menunduk. Di sisi lain, ada juga masyarakat yang menyambut baik langkah tegas Gubernur Dedi. Kelompok pecinta lingkungan dan beberapa LSM mengapresiasi tindakan tersebut sebagai upaya berani dalam menyelamatkan ekosistem kawasan Puncak yang selama ini mengalami kerusakan akibat alih fungsi lahan secara masif. Menurut Direktur Eksekutif Forum Hijau Nusantara, Damar Iskandar, kawasan Puncak sudah dalam kondisi kritis. Data kami menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, daya serap air tanah di wilayah Puncak menurun hampir 30%. Ini berbahaya karena akan berdampak langsung ke debit air Sungai Ciliwung dan potensi longsor di musim hujan, jelasnya. Ia juga menyebut bahwa pembangunan tempat wisata seperti Hibis Fantasy kerap dilakukan tanpa studi dampak lingkungan yang memadai. Kita tidak bisa mengorbankan hutan lindung dan zona konservasi demi kepentingan bisnis sesaat. Keputusan Pak Dedi harus kita dukung selama tujuannya menyelamatkan alam, tambahnya. Namun, polemik makin tajam ketika sejumlah organisasi pengusaha dan asosiasi pariwisata menganggap pembongkaran tersebut sebagai sinyal buruk bagi iklim investasi. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Wisata Nusantara, Niken Wahyuni, menyoroti bahwa tindakan tersebut bisa memicu efek domino di sektor pariwisata lokal. Investor jadi takut. Mereka ragu apakah izin yang mereka punya bisa menjamin keamanan usaha. Pemerintah harus memperjelas batas zona pembangunan dan membuat SOP penertiban yang mengedepankan dialog, ujarnya dalam forum diskusi di Jakarta. Merespons situasi ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pariwisata mulai memfasilitasi dialog antara pemerintah provinsi dan pelaku usaha. Salah satu solusi yang sedang dipertimbangkan adalah skema relokasi untuk tempat-tempat wisata yang terlanjur berdiri di zona terlarang namun memiliki nilai ekonomi tinggi. Kementerian Pariwisata juga tengah menyusun pedoman baru tentang pembangunan tempat wisata berbasis kelestarian lingkungan. Pedoman ini mencakup panduan zonasi, audit lingkungan berkala, dan mekanisme kolaborasi antar instansi agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang seperti dalam kasus Hibis Fantasy. Gubernur Dedi Mulyadi menyambut baik upaya dialog ini, namun tetap menegaskan bahwa pelanggaran terhadap tata ruang dan kerusakan lingkungan tidak bisa ditoleransi. Ia juga mengajak pelaku usaha untuk mulai mengubah pendekatan bisnisnya ke arah yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dalam pernyataan resminya, Dedi menyebut bahwa pemerintah provinsi telah menyiapkan rencana pembangunan kawasan wisata baru berbasis ekowisata di zona aman dan legal. Kami akan libatkan warga sekitar, pelaku UMKM, dan investor yang berkomitmen pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Ini bukan akhir dari pariwisata di Puncak, ini justru awal yang baru, ujarnya. Meskipun begitu, warga terdampak berharap agar pemerintah tidak hanya berhenti pada perencanaan. Mereka menginginkan tindakan konkret, termasuk bantuan sosial, pelatihan kerja, dan penempatan ulang pegawai yang kehilangan mata pencaharian. Salah satu harapan tersebut datang dari komunitas ibu rumah tangga di kawasan Cisarua
yang biasanya menyuplai makanan ringan ke kantin Hibiscus Fantasi. Mereka berharap ada pelatihan usaha baru atau pembukaan lapangan kerja alternatif agar ekonomi rumah tangga mereka bisa kembali stabil. Di tengah kisruh ini, muncul pula inisiatif warga lokal untuk membuka wisata alam berbasis komunitas, seperti trekking, homestay, dan edukasi pertanian. Komunitas Puncak Lestari, misalnya, menggagas program wisata edukatif di kebun teh dan peternakan organik yang dikelola warga. Ketua komunitas tersebut, Yayan Supriyadi, menyebut bahwa masyarakat Puncak harus menjadi subjek utama dalam pembangunan wisata. Kita tidak boleh hanya jadi penonton atau korban. Mari kita kelola sendiri kekayaan alam ini dengan cara yang benar, katanya. Sementara itu, akademisi dan pengamat kebijakan publik turut memberi pandangan. Dosen Perencanaan Wilayah Universitas Indonesia, Dr. Fadli Ramadan, menyebut bahwa konflik ini mencerminkan pentingnya sinergi antar lembaga dan partisipasi publik dalam setiap pengambilan keputusan besar. Tidak cukup hanya berpegang pada regulasi. Kita butuh pendekatan sosial dan komunikasi yang baik agar kebijakan bisa diterima semua pihak. Kalau tidak, ya begini jadinya. Saling menyalahkan dan merugikan banyak pihak, ujarnya. Kedepan, publik berharap bahwa tragedi sosial seperti ini tidak terulang. Banyak yang menyarankan agar setiap pembangunan wisata diawali dengan kajian AMDAL yang transparan dan melibatkan masyarakat lokal sejak awal proses. Bahkan muncul usulan untuk membuat forum tetap antara pengusaha, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil untuk mendiskusikan arah pembangunan Puncak secara berkala. Kini, masyarakat menunggu hasil dari berbagai pertemuan dan forum dialog yang digelar dalam beberapa pekan ke depan. Apakah akan ada kompensasi bagi yang terdampak? Apakah relokasi wisata akan direalisasikan? Dan bagaimana kejelasan hukum atas izin-izin lama yang kini menjadi sumber konflik? Semua pertanyaan itu belum bisa dijawab dengan pasti. Namun yang jelas, kasus Hibiscus Fantasi telah menjadi pelajaran penting bahwa pembangunan tanpa perencanaan dan komunikasi yang matang bisa berdampak luas, bahkan menimbulkan krisis sosial yang tidak diinginkan. Demikian laporan bagian kedua mengenai dampak sosial ekonomi pasca pembongkaran tempat wisata Hibiscus Fantasi dan dinamika respons masyarakat. Jangan lupa like, komentar pendapatmu, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan berita terbaru lainnya.